Jumpa lagi dengan Rosidawati MPD dengan video pembelajaran kali ini dengan pembahasan soal-soal TPS khususnya untuk penalaran umum UTBK SBMPTN 2021. Ya, yang akan Ibu bahas kali ini bersama dengan Ibu, siap UTBK, sukses UTBK 2021, khususnya untuk yang mengikuti gelombang kedua, masih banyak waktu. Belajar mudah bersama Rosidawati MPD. Kita lihat, Ibu bacakan soal yang pertama. Sebuah tempat penampungan air berbentuk tabung dengan tinggi tabung 3,5 meter. Tinggi tabung 3,5 meter dan berdiameter 2,8 meter. Diameter tabung 2,8 meter. Alas penampungan air itu bocor sehingga air keluar dengan kecepatan atau debit air 8 liter per menit. 8 liter per menit debit air. Jika air dalam penampungan itu penuh, maka air akan habis dalam waktu. Air dalam penampungan itu artinya air dalam tabung itu penuh, maka air akan habis dalam waktu. Nah ya, sekarang kita lihat diameter tabung 2,8 meter berarti 28 desimeter ya. 1 meter adalah 10 desimeter. 2,8 meter adalah 28 desimeter. Harus dinyatakan dalam desimeter karena 8 liter artinya 8 desimeter kubik. Nah, debit air 8 liter per menit atau 8 desimeter kubik per menit. Jari-jari jelas 14 desimeter. Kalau diameternya 28 desimeter, jari-jari 14 desimeter, tinggi 3,5 meter atau 35 desimeter. Jadi nyatakan semuanya dalam desimeter karena 8 desimeter kubik adalah 8 liter. Nah, volume air itu full volume tabung. Volume tabung rumus VR kuadrat T tinggal disubstitusi V 22/7 R 14 kali 14, tinggi tabungnya 35, semuanya satuannya dalam desimeter. Ini desimeter kubik ya. Lalu per debit air. Nah, per debit air per 8 desimeter kubik per menit. Coba lihat satuannya, desimeter kubik per desimeter kubik per menit. Dicoret berarti hasilnya dalam menit. Jadi waktu air habis ya. Waktu air habis artinya volume, artinya air semua keluar dari tabung tersebut. Berarti rumusnya volume air yang ada di dalam tabung full, diketahui full per debit air per debit air. Debit air 8 desimeter kubik per menit, volumenya VR kuadrat T, dihitung hasilnya 2695 menit dibagi 60 berarti 44 jam 55 menit. Nah, jadi jika air dalam penampungan itu penuh, maka air akan habis dalam waktu 44 jam 55 menit. Tinggal kita menghitung dengan berhati-hati dan mengingat jangan sampai lupa bahwa 8 liter per menit artinya 8 desimeter kubik per menit. Semuanya satuannya diubah ke desimeter. Waktu sama dengan volume air dibagi debit air. Demikian soal yang nomor 1, sangat mudah. Ya, kita mulai dengan soal berikutnya. Apa yang akan Ibu bagikan? Coba lihat, Ibu bacakan terlebih dahulu. Ini mudah saja. Di sebuah pabrik terdapat
mesin produksi tahun 2018 dan buatan tahun 2000. Yang ini buatan tahun 2018, yang sebelah sini tahun 2000. Nah, kemampuan produksinya yang 2018 jelas nih 3 kali dibandingkan dengan yang tahun 2000. Kemudian, Ibu bacakan jumlah produksi mesin buatan tahun 2000 katanya sebanyak 30 buah selama 5 jam. Maka dalam 2 jam, nih waktunya 2 jam, mesin yang tahun 2018 ya menghasilkan berapa buah. Memang ini waktunya jadi semakin kecil, tapi jangan salah kemampuan produksinya 3 kali. Supaya kamu tidak bingung, caranya adalah kalikan dulu 3x kali 2, x kali 5. 3x kali 2 itu 6x, x kali 5 itu 5x ya. Jadi satu kesatuan waktu dengan kemampuan produksi. Lalu bandingkan dengan N dan dengan 30. Apakah N per 30 ataukah 30 per N? Logikanya seperti ini. Jika 2018, mesin produksi 2018 ini kan kemampuan produksi lebih besar ya. Jadi lebih besar, maka akan memproduksi lebih banyak seperti itu. Berarti berbanding lurus. Berbanding lurus antara kemampuan produksi dengan banyaknya yang diproduksi. Berbanding lurus. Jadi 3x kali 2, 6x, satukan ini 2, kemampuan produksi dengan waktu 3x kali 2, x kali 5. Semakin besar, tahun 2018 jelas semakin besar. Jika kemampuan produksinya semakin besar, maka banyaknya yang dihasilkan, produk yang dihasilkan lebih besar. Jadi kan berbanding lurus. Nah, jadi 6x banding 5x sama dengan N banding 30, jangan dibalik 30 banding N, jangan. Tapi N banding 30 dikalikan, ini X bagi X habis, 30 kali 6, 180 sama dengan 5N. N sama dengan 180 dibagi 5 sama dengan 36. Jadi 36 buah ya. Jika kesimpulannya, mesin tahun 2000 bekerja selama 5 jam, sedangkan mesin produksi 2018 sebanyak 2 jam. Nah, hasil produksinya sebanyak 36 buah ya. Produksi jika menggunakan mesin tahun 2018. Mudah ya? Ya, kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Coba kita lihat. Ini ada kaitannya atau mengenai probabilitas. Ibu bacakan terlebih dahulu. Sebuah password terdiri dari 5 digit yang terdiri dari angka dan huruf vokal. Jadi ada password ya. Harus terdiri dari angka dan huruf vokal. Hurufnya hanya vokal, yaitu A, I, U, E, O. Dengan ketentuan sebagai berikut, tapi ada ketentuannya. Yang pertama itu harus huruf, ya. Yang kedua angka huruf. Lalu huruf pertama yang ini maksudnya bukan I. Selain I berarti A, U, E, O. Ada 4. Maksudnya kemungkinan yang pertama bisa A, U, E, U. Enggak, Ibu gambar lagi tabelnya karena sudah paham ya. Kalau belum paham coba diulang lagi teorinya. Kemudian angka pertama adalah bilangan genap dan bukan 0. Maksudnya di sini. Ya, bilangan genap tapi bukan 0, berarti 2, 4, 6, 8. Berarti hanya ada 4 kemungkinan gitu. Jadi passwordnya bisa begini.
A2, A4, A6, A8, kalau 2 ya, baru 2 unsur, 2 digit. Bisa U2, U4, U6, U8, dan seterusnya. Yang E juga. Nah, begitu. Kemudian angka yang ketiga, ini angka yang ketiga adalah angka yang kedua maksudnya. Ini huruf, angka pertama, angka kedua. Angka kedua adalah bilangan prima. Nah, di sini hanya bilangan prima saja, 2, 3, 5, 7. Kemudian angka yang ketiga adalah bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, 9 sudah tentu. Kemudian huruf, nih huruf yang terakhir harus hurufnya bukan O dan bukan E. A, I, U, E, O, enggak O dan bukan E, berarti tinggal A, I, U. Ada 3 kemungkinan. Jadi banyaknya password jelas ini 4 kemungkinan. Dikalikan seluruh kemungkinan yang ada, 4 kali 4 kali 4 kali 5 kali 3 sama dengan 960 password yang dapat dibuat. Yaitu jawabannya D. Kira-kira gambarannya seperti ini. Nanti kalau buat tabel ya, teorinya yang sudah dijelaskan di kelas. Misalkan dari A. A itu kemungkinannya A2, betul? Bisa A4, A6, A8. Yang ketiga A2, bisa A22, A23, A25, A27. Nanti A21 gitu ya. A2, 2, 1 dan seterusnya banyak. Jadi kemungkinannya kalau menggunakan diagram pohon jadi bermultiplikasi, multiple ya. 4 kali 4 kali 4 kali 5 kali 3. Tidak perlu lagi digambarkan diagram pohonnya. Jelas ya? Bagus. Ya, baik ke soal berikutnya. Coba kita perhatikan apa yang akan Ibu bagikan. Sekarang mengenai persen yang menurut kamu mudah, tapi hati-hati dengan waktunya ya, karena ada blocking time. Nilai terbesar dari pilihan yang ini. Kita selesaikan dulu yang A, 2/3 kali 0,6 bagi 3, 0,2 kali 2, 0,4. Sekarang 1/4 dari 0,8. Kalau dibagi 4, ya atas bawah bagi 4, 0,2 kali 1, 0,2 jelas lebih kecil. Sekarang 2/5 kali 0,9. Caranya boleh 2 kali 0,9, 1,8 dibagi, kalau 2 kali 9, 18 kali 0,9 berarti 1,8 bagi 5 dikali 2, 10 kali 2, 3,6 bagi 10 atau 0,36 jelas lebih kecil ya. Sekarang yang D, 0,2 kali 3/4, mungkin kamu menghitungnya dengan cara seperti ini ya. 3 kali 0,2, 0,6 bagi 4. Lalu dikali 25, dikali 25. Ini terlalu lama. Atau boleh 3 kali 25, 4 kali 25, 3 kali 25, 75, 4 kali 25, 100, dikali 0,2, berarti, nah ini 3/4-nya dari 0,2, ya. 3/4-nya dari 0,2 berarti lebih kecil dari 2 kali 0,2. Jadi nggak perlu dihitung 3 kali 25, 4 kali 25 dikali 0,2 lalu kamu hitung. Terlalu lama kalau kamu hitung seperti ini. Ibu tuliskan, Ibu tampilkan di sini supaya kamu mengetahui kalau kamu mengerjakan seperti ini terlalu lama kalau dihitung satu persatu. Jadi bandingkan juga dengan yang ada ya, yang informasi yang ada. Di sini 2 kali 0,2 informasinya ya, 0,4 tentunya. Sekarang 3/4 dikali 0,2, nggak perlu dihitung. 3/4-nya dari 0,2 jelas lebih kecil. Nah, lalu bagaimana yang E? 4/5 dari 0,4.
Nah, ini supaya mudah, nah biasanya kamu hitung seperti ini, 4/5 kali 0,4, dihitung dulu 4 kali 4, 16. Kalau kali 0,4, 1,6 bagi 5, kali 2 lagi, kali 2 lagi gitu ya. Jadi, kali 2 jadi 3,2 per 10 sama dengan 0,32. Terlalu lama ya. Caranya 0,4 itu adalah 0,2 kali 2, ubah nih. 0,4 adalah 0,2 kali 2. Berarti 2 kali 4, 8/5 ya. 8/5 kali 0,2. Sedangkan 8/5 itu lebih kecil dari 2 kali 0,2. Nah, yang 4/5 kali 0,4 diubahnya begini, tanpa mengotret. Kita tahu 4/5 kali 2 kali 0,2. Nah, 2 kali 4, 8. 8/5 kali 0,2. 8/5 kali 0,2 jelas lebih kecil dari 2 kali 0,2. Nah, selesailah sudah ya, tanpa menghitung satu persatu seperti ini. Nah, jawabannya persentase yang terbesar di sini adalah yang A ya. Ya, baik, ke permasalahan berikutnya. Coba kita lihat masih mengenai persentase. Tadi ditanyakan nilai yang terbesar, sekarang adalah nilai yang terkecil, masih berkenaan dengan persentase. Yang ini. Terkecil, nilai terkecil dari A, B, C, D, E. Kita lihat 3/12, yang A 3/12 dari 20%, 1/4 dari 20% ya. Kita nggak usah hitung, tapi tinggal pakai penalaran. 5/11 kali 30% ya. Caranya supaya mudah, kita hitung saja 5/10 kali 30%. 5/10 kali 30, coret, berarti 3 kali 5, 15%. 5/10 dari 30% itu 15%. Berarti 5/11 kali 30% berarti mendekati 15% ya, lebih kurang dari 15%. Kurang dikit. Nggak perlu kita hitung. Nah, ini kan sekitar 15 atau kurang dari 15%, berarti ini lebih dari yang A gitu. Yang ini 3/4 dari 40%. Oh, maaf, 6/12. Setengah dari 40% berarti ya 20%. Ini mudah. Ini salah, ini salah. 3/11 kali 40%, 3/10 hitung dulu, 3/10. Berarti sekitar 12%, kurang dari 12%, salah ya. Nih, sekitar kurang dari 20%. Tanpa menghitung pasti ini lebih kecil. Nah, ini salah juga. 5/11 kali 20%. Nah, buatlah yang 5/10 kali 20%. Berarti ini sekitar 10% ya, kurang dari 10%. Jelas jawabannya yang terkecil bisa kita jawab dengan mudah dengan menggunakan penalaran adalah A. Bagus, kita lanjutkan ke soal yang lain. Sekarang ke soal berikutnya, coba dilihat. Ini kita temukan, kalau ada soal seperti yang Ibu tampilkan ini, temukan dulu polanya ya. Dicoba-coba, kita coba-coba. Misalkan ini X 24,6 12 min 6 0Y. Nilai X dan Y adalah, nah soal yang ini kita temukan dulu, kita coba-coba. X 24, 24 ke 6 berarti 24 kurang 18. Ini plus 6. Ini 12 ke min 6 min 18. Ini plus 6. Nah ya, jadi setelah kita coba-coba ternyata ada keteraturan atau ada pola. Jadi kalau kamu menemukan soal seperti ini, langsung coba kita lihat. Kalau 24 ke 6 min 24 min 18, kalau yang ini plus 6 min 18 lalu plus 6. Nah, berarti ada keteraturan. Di sini berarti plus 6 min 18 plus 6 lagi min 18 lagi
plus 6 min 18 plus 6 min 18 dan seterusnya. Dengan demikian X plus 6 sama dengan 24 ya. X plus 6 sama dengan 24 berarti X sama dengan 24 kurang 6, nilainya 18X. Kemudian nilai Y berarti 0 min 18 berarti min 18. Nah, yang ditanyakan nilai X dan Y jelas 18 dan min 18 yaitu C. Jadi pola yang kita temukan sangatlah mudah, tinggal dicoba satu persatu. Nah, demikianlah video pembelajaran khususnya untuk pembahasan soal-soal TPS yang video ini adalah bagian penalaran umum. Saksikan video-video yang lainnya supaya Anda dapat mengulanginya dari semua yang sudah dipelajari sambil santai duduk dan sebagainya. Anda bisa mendengar dan mengulas kembali video-video pembahasan soal-soal TPS. Semoga sukses dan tetap semangat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.